Halo, salam, enjoy people. Shalom. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih, kami bangga punya Bapak seperti Engkau. Urapi kami semua, kuatkan kami semua. Sebab kami percaya kami ini adalah pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu, kami terima pengurapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi enjoy people, jangan lupa yang ada di YouTube subscribe ya, terus nyalakan tanda lonceng, like, share, dan sama-sama kita bangun channel ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat yang ada di Instagram, oke, setiap hari Senin dan Rabu kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Siap memuji Tuhan, guys? Oke, siap ya, siap ya. Oke. Kita naikkan pujian yuk buat Tuhan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siap pujikan dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, haleluya, kibarkanlah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya,
kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, kita lebih daripada pemenang. Masih ingat ya ayat hafalan kita? Bulan April, bulan kemenangan buat kita. Karena kita lebih daripada pemenang. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oke, amin. Sekali lagi. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tolong tangkap dengan iman guys, bahwa kita lebih daripada pemenang. Nggak cuma kita menang, tapi kita lebih daripada pemenang. Karena Yesus sudah menang dan anugerahkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Siap menyembah Yesus? Oke, kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bak, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bak, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu,
Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu, ku milikmu, selamanya bagimu, selamanya bagimu. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku kan sembah Kau Bapa, aku kan tinggikan nama-Mu di atas segalanya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa yang ajaib. Ku sembah, Ku agungkan, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapakku yang kekal, yang layak terima hormat, layak terima pujian. Aku sanjung, aku puja, oh Tuhan, oh Tuhan, oh. Kami sangat sayang sama Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat mencintai-Mu. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Jamah dan pulihkan kami semua. Terima kasih Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapakku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Ini kami percaya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Haleluya. Aku percaya Tuhan, aku lebih dari pemenang. Kau Yesus yang memberikanku kemenangan. Kau Yesus yang menjagaku, yang menopangku. Aku percaya, aku berserah. Engkau wakil kekuatanku yang ajaib. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, 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 Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kami pegang janji-Mu bahwa kami lebih daripada pemenang. Semua itu karena Engkau Tuhan Yesus. Beri kami hati, lidah, telinga seorang murid, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin.
Yuk, aku ngobrol lebih daripada pemenang. Subtemanya adalah apa? Menang dari ketakutan. Tangkap ini ya, kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kita sudah menang, ya, menang dari ketakutan. Kenapa aku bahas ini? Nanti ada banyak penjelasannya. Kita baca dulu ayatnya nih. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ini tolong dihafalkan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Saat kita memiliki ketakutan, itu bukan dari Tuhan, men. Saat kita takut akan masa depan kita, itu bukan dari Tuhan. Saat kita takut akan nanti kita mati di mana ya, waduh, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah beri roh ketakutan, tidak pernah. Kita baca dengan lengkap perikop ini. Aku ngambil dari perikop ini dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Aku bacakan ya. Jadi ini ayat ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ada 6 ayat. Kita mau konsen ke perikop ini. Aku bacakan. Karena itu aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Oleh karena itu, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita atau juga tentang aku yang adalah tawanan karena Kristus. Sebaliknya, ikutlah menderita karena Injil sesuai dengan kuasa Elohim. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Dan sekarang telah dinyatakan di dalam diri juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menghapuskan kematian kekal dan mendatangkan kehidupan kekal oleh Injil. Untuk itulah aku telah ditetapkan sebagai pengkhotbah dan rasul dan pengajar bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itulah aku menderita semuanya ini. Namun aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku telah diyakinkan bahwa Dia sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. Amin. Ini jujur ya, kalau kita ngobrol masalah ketakutan, takut akan kematian, takut akan nanti kalau mati mau kemana, takut akan kondisi dunia ini yang tambah lama tambah rumit, tambah parah, takut akan kebutuhan kita yang makin lama makin bertambah, takut akan keuangan kita yang nggak stabil, kesehatan pasangan hidup, masa depan, virus nih yang lagi tren, kecelakaan, atau mungkin ini ada badai yang sedang terjadi juga. Men, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tolong tangkap ini. Dan saat kita takut, itu akan membuat kekuatan kita menjadi kecil. Saat kita takut, kita banyak kali salah melangkah. Saat kita takut, jujur kita akhirnya lupa sama firman Tuhan, lupa akan janji Tuhan. Bahkan kita lupa berdoa gara-gara kita takut. Jadi tolong tangkap ini. Ini janji Yesus buat kamu dan aku. Bahwa kita sudah menang. Ya, menang dari ketakutan. Mindset kita tolong diubah. Kita sudah menang. Yesus kita sudah menang dari ketakutan. Dan Yesus anugerahkan ketenangan itu dalam hidup kita. Ada 3 alasan sederhana. 3 janji Yesus sederhana. Kita semua sudah tahu. Tapi kita melupakannya. Jadi waktu kita sadar dan tahu akan ini, 3 janji ini, ya, kita tidak akan takut lagi. Janji yang pertama nih dari Tuhan Yesus, apa? Yesus itu sudah pilih kita dan sudah tetapkan kita. Yesus sudah pilih kita dan sudah tetapkan kita menjadi alatnya, menjadi anaknya, menjadi duta-duta Kristus di muka bumi ini.
Yesus yang pilih kita. Kalau Yesus yang sudah pilih kita, siapa yang mau ambil kita? Oh, nggak ada lah men. Kalau Yesus sudah selamatkan kita, siapa yang mau rebut kita dari tangan Tuhan Yesus? Tidak ada. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 tadi, kita mau baca ulang. Ini kenapa aku ngobrol, kenapa kita tidak akan takut lagi apa? Kita adalah umat pilihan dari Tuhan Yesus. Kita adalah gereja Tuhan, ini adalah pilihan-pilihan Kristus. Yesus yang pilih kita dan menetapkan kita. Ayat yang ke-9. Dia, yaitu Yesus ya, yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Yesus yang selamatkan kita. Yesus yang panggil kita. Ayat yang ke-10. Dan sekarang telah dinyatakan di dalam menghapus kematian kekal dan mendatangkan kehidupan kekal oleh Injil. Tolong tangkap ini poin yang pertama yang sederhana. Kenapa kita menang dari ketakutan? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih, yang dikhususkan, yang ditetapkan oleh pribadi Yesus. Yesus pilih kita, Yesus khususkan kita, Yesus menetapkan kita. Jangan takut masalah hidup kekal kita. Tadi jaminannya apa? Ya, Yesus sudah pilih kita untuk masuk ke surganya. Yesus pilih kita untuk menjadi duta-dutanya. Yesus pilih kita untuk dibenarkan men. Jadi gak usah takut masalah kekekalan kita. Gak usah takut nanti kita mati masuk mana? Masuk surga. Kita sudah bahas minggu kemarin. Kita bahas Senin kemarin juga. Itu jaminan Yesus. Kita tidak perlu takut lagi. Jangan tertipu sama kuasa gelap. Kekekalan kita terjamin karena Yesus yang pilih kita, Yesus yang tetapkan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai 31. Karena mereka yang telah dikenalnya dari semula juga telah ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran putranya, sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Jadi, apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada men. Tidak ada. Tolong tangkap ini. Yesus yang pilih kita. Yesus kenal kita dari semula. Yesus tetapkan kita dari semula untuk kita menjadi serupa sama Yesus. Yesus panggil kita, Yesus benarkan kita, Yesus selamatkan kita, Yesus muliakan kita. Itu Yesus kita yang keren. Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Wah, ini keren banget gitu loh. Jadi kalian adalah pribadi-pribadi yang dipilih sama Tuhan Yesus. Jangan pernah takut untuk masalah kekekalan kalian. Atau kalian merasa tidak layak. Tidak lah. Atau kalian merasa aku mampu gak nih? Bisa gak aku hadir sini? Nah, bisa lah. Kamu ada di keluargamu sekarang ini karena Yesus yang tempatkan kamu di situ. Jangan pernah takut apapun kondisi keluargamu. Ya, Yesus akan pakai engkau untuk berkarya. Kamu ditempatkan di pekerjaanmu, di studimu, itu karena Yesus yang tempatkan di situ. Jangan pernah takut. Kalian butuh keuangan buat studi, kalian pekerjaan kalian susah, bos kalian tidak enak, atau mungkin bawaan kalian memberontak dan sebagainya. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar akan masa depanmu. Enggak. Yesus sudah tempatkan kalian di situ. Yesus akan tanggung jawab. Santai saja. Aku masuk poin yang kedua. Kita baca di ayatnya tadi ya. Di perikop yang kita mau konsen. Di yang pasal yang ke-6, ke-7. Sama ke-11 nanti. Ke-6 ngobrol seperti ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itu aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri.
Men, kalau kamu sudah dipilih sama Yesus, ditempatkan sama Yesus, dikhususkan sama Yesus, kamu pasti diperlengkapi. Jangan pernah takut. Kamu pasti diperlengkapi sama Tuhan Yesus. Apapun kebutuhanmu, ya Yesus pasti perlengkapi engkau. Itu jalan amin. Ayat yang ke-11, Paulus ngobrol sama anak didiknya Timotius ini. Untuk itulah aku telah ditetapkan sebagai pengkhotbah dan rasul dan pengajar bagi bangsa-bangsa. Yesus sadar bahwa waktu kita ada di suatu tempat, kita perlu kuasa. Dan Yesus perlengkapi itu. Yesus sadar, Paulus di sini ya, panggilannya adalah sebagai pengkhotbah dan rasul dan pengajar. Yesus perlengkapi Paulus dengan kuasa itu. Timotius sebagai anak didik Paulus diperlengkapi oleh Tuhan Yesus juga. Demikian juga kita, men. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di pekerjaan kita, di studi kita, di keluarga kita, ya ada perlengkapan, ada kuasa, ada kasih Yesus. Kalian lagi butuh uang masalah studi, Tuhan akan perlengkapi kalian itu. Tuhan akan cukupkan itu. Jangan pernah takut. Keluarga kalian mengalami tantangan, hempasan ekonomi sehingga goncang. Jangan pernah takut. Yesus tempatkan kalian di sana. Yesus akan perlengkapi kalian. Dari kalianlah damai sejahtera itu akan terpancar. Dari kalianlah berkat Yesus itu akan terpancar. Dari kalianlah sukacita itu akan terpancar buat keluarga kalian. Pekerjaan kalian lagi ngalami problem, men. Perusahaan yang dimana kalian kerja ada tantangan, lagi goncang. Jangan pernah takut. Yesus tempatkan kalian di sana untuk jadi berkat. Melalui kalian, perusahaan kalian akan sukses, akan berhasil, akan dapat omset tambahan. Jangan takut akan masa depan kalian. Kebutuhan kalian butuh makan nih. Jangan takut, Tuhan akan sediakan. Tuhan akan berikan. Tuhan tempatkan kalian di kota dimanapun kalian berada. Gak lepas dari kehendak Tuhan Yesus. Tuhan akan perlengkapi kalian. Jiwa, roh, maupun kebutuhan daging. Kebutuhan konsumsi jiwani kita, jasmani kita, rohani kita. Iya, Yesus akan cukupkan itu. Itu janji Tuhan. Ayat penyupportnya dari sini, guys. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Hafal semua ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ada kuasa Roh Kudus ada atas kita. Kita akan jadi saksi Yesus. Ada hikmat dari surgawi ada atas kita. Kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan berhasil dan beruntung. Karena itu kuasa dari Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah takut. Mulai lakukan satu bersama Tuhan Yesus. Kita harus terima janji ini bahwa apa? Kita sudah menang dari ketakutan. 2 Timotius pasal yang ketiga 16-17. Sebab firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ada perlengkapan khusus yang bisa kita dapat. Sumbernya dari firman Tuhan, dari Roh Kudus, dari pribadi Tuhan itu sendiri. Jangan takut, guys. Kita sudah menang dari ketakutan. Karena Yesus sudah menang di kayu salib. Dan dia ngobrol, is finished. Sudah selesai. Aku masuk poin yang ketiga. Yang pertama tadi itu apa? Ngobrol dengan jelas bahwa Yesus yang pilih kita dan menetapkan kita. Jadi jangan takut. Kita sudah menang dari ketakutan itu kok. Yang kedua, Yesus yang perlengkapi kita. Kita sudah menang dari ketakutan kalau kita sadar akan ini. Yesus pilih kita jadi anaknya. Kalau kamu anak, pastilah dipelihara sama Tuhan.
Nggak cuma dipelihara, kalian diperlengkapi men. Kalau kita sadar akan itu, kita menang dari ketakutan. Poin yang ketiga, gimana kita bisa menang dari ketakutan? Saat kita sadar bahwa kita dijaga Yesus, kita disertai Yesus, kita di dalam Yesus. Ayat yang ke-12 tadi, dari perikop bacaan kita, ngobrol dengan jelas ini. Oleh karena itulah aku menderita semuanya ini. Namun aku tidak malu. Ini kata Paulus ya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku telah diyakinkan bahwa Yesus sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. Tangkap ini ya. Kita tidak akan pernah takut dengan masa depan kita, tantangan yang ada di hadapan kita. Kita sadar bahwa kita sudah menang akan ketakutan. Karena kita punya satu pribadi yang selalu menjaga kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyupport kita. Kita dijagai loh sama Yesus Tuhan. Immanuel, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Tangkap ini guys. Kalian sadar 3 ini, sederhana ini, bahwa kalian ditetapkan, dipilih, dikhususkan sama Yesus. Kalian diperlengkapi sama Tuhan Yesus. Kalian beserta Yesus, kalian di dalam Yesus. Yesus di dalam kalian. Kalian sadar 3 hal ini, kalian akan menikmati kemenangan dari rasa takut. Takut akan masa depan, takut akan ekonomi yang goncang, takut akan badai, takut akan tantangan. Oh, kita akan menang dari rasa takut karena kita punya 3 hal ini. Itu aku pengen bagikan sama teman-teman di sini. Ingat, kita lebih daripada pemenang. Kita nggak cuma pahlawan biasa, enggak. Kita adalah penjara. Yesus sudah berperang, Yesus sudah menang, kita menjara jiwa-jiwa sehingga mereka juga dipulihkan. Tapi waktu kita melangkah itu dengan rasa takut, kita nggak bisa menjara optimal. Bahkan kita nggak mungkin berani melangkah. Tapi waktu kita sadar bahwa kita lebih daripada pemenang, bahwa kita sudah menang bersama Tuhan Yesus, kita menang dari ketakutan. Kita akan menjara sebanyak-banyaknya. Karena kita sadar pertama apa? Kita ditetapkan sama Tuhan Yesus sebagai tim penjara waktu itu. Amin. Kita ditetapkan sama Tuhan Yesus dan kita diperlengkapi sama kuasa dari tempat maha tinggi. Ini gak main-main. Yang ketiga, Yesus pahlawan kita itu beserta kita. Di dalam kita, melingkupi kita. Kita menang dari rasa takut kalau kita sadarkan ini guys. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini janji Yesus. Kita in Christ, kita di dalam Yesus. Kita bisa melakukan segala perkara. Matius pasal yang 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kita bisa menang dari ketakutan. Kita sudah menang dari ketakutan. Kita sudah dimenangkan dari rasa takut oleh kematian Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib dan Yesus pilih kita, tetapkan kita. Yesus perlengkapi kita dengan kuasanya, hikmat. Semua kebutuhan kita diperlengkapi. Yesus sertai, jagai kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita sampai selama-lamanya. Kita sudah menang dari ketakutan.
Tolong tangkap ini dengan iman. Yesus sayang sama kamu guys. Jangan pernah takut akan kondisi masa depan kalian. Apapun kebutuhan kalian, ya, Yesus pilih kalian jadi anaknya. Yesus pasti perlengkapi kalian. Yesus sertai kalian. Jangan pernah takut masalah pasangan hidup, men. Jangan pernah takut. Yesus pilih kalian. Yesus akan perlengkapi kalian. Ya, Yesus akan sertai kalian. Jangan pernah takut akan kondisi keluarga kalian. Akan ada pemulihan. Amin. Sudah terjadi pemulihan. Yesus yang pilih kalian dan tempatkan kalian di situ. Yesus akan perlengkapi kalian dengan kuasa. Dan Yesus sertai kalian. Yesus ada di dalam kalian. Kalian di dalam Yesus. Itu ya dan amin. Kita sudah menang dari ketakutan. Sekali lagi, bulan April ini adalah kita lebih daripada pemenang. Itu tema yang pengen aku angkat. Kita tutup dalam doa yuk. Bapak terima kasih buat janjimu. Bapak terima kasih buat cintamu. Bapak terima kasih buat kasih dan sayangmu dalam hidup kami. Kau pilih kami, kau tetapkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau perlengkapi kami dengan kuasa dan perlengkapan lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang terlebih penting, kau sertai kami. Kami ada di dalam-Mu dan Engkau di dalamku. Di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami sudah menang dari ketakutan, dari kecemasan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan song-song masa depan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu ini, kami meteraikan dalam hati kami, Roh Kudus bantu kami. Sehingga ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Woi, yang di Instagram, halo, shalom. Tetap ya, hari Senin dan hari Rabu yang di Instagram. Ayo merapat sama-sama kita bertumbuh. Bulan April ini adalah bulan yang menyatakan kita lebih daripada pemenang. Oke, enjoy people. Enjoy terus dalam Yesus Tuhan. Nikmati kemenangan dari Tuhan Yesus. Jangan pernah tertipu sama kuasa gelap. Dan buat teman-teman yang di YouTube, subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share. Gitu aja. Oke, shalom, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, haleluya.